Waktu itu Cut Keke mengundang sejumlah wartawan untuk konferensi pers kecil-kecilan. Dengan berlinang air mata, secara resmi Cut Keke mengumumkan putusnya hubungan dengan Ahmad Albar yang telah terjalin selama 4 tahun. Kepada para wartawan, Cut Keke mengatakan ia putus dengan Ahmad Albar karena beberapa alasan. Antara lain orang tuanya tidak merestui dan juga ia merasa terlalu lama berpacaran tanpa bisa meramalkan kapan mereka akan menikah. Demikianlah, dengan berlinang air mata hari itu tanggal 5 Mei 1999, Cut Keke mengumumkan secara resmi putus hubungan dengan Ahmad Albar. Ini agak-agak funky dan lebih muda. Siapa yang ngedandanin? Enggak ada yang dandanin ya karena gue rasa sekarang gue lebih fresh ya, terus terang dalam arti fresh. Gue bebas banget pengen menuangkan ide yang kayak gimana. Gue bisa pengen baju yang kayak gimana terserah, dan orang terdekat saya yang sekarang sering deket sepertinya juga begitu. Maksudnya tidak menyarankan saya bagaimana, ya udah seenaknya saya aja. Walaupun dulu begitu-begitu ya, cuman kayaknya nggak tahu sekarang sih lebih enak aja, lebih fresh, lebih leluasa dan tidak canggung-canggung lagi. Dulu, Nugi pacaran dengan Nita Tilana. Apakah waktu itu ia tidak memperoleh kebebasan berpakaian? Enggak, bukan mengacu dulu, makanya gue bilang dulu juga begitu, cuman mungkin sekarang gue merasa lebih ada kelebihan dalam bisa berekspresi lebih bebas. Selepas dari Nita Tilana, kini Nugi punya cewek lain. Ada. Inisial? Ini inisial. Inisial yang tidak jelas, hanya tertulis huruf N saja di cincin itu. Itu bisa berarti Nugi, bisa pula berarti Nita, bisa pula entah siapa. Nugi tidak ingin banyak berbicara mengenai ceweknya yang sekarang. Ia justru ingin bicara mengenai kacamata kuningnya ini. Karena aku sering naik motor ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jalan raya, kalau pakai kacamata kayaknya terlindung gitu. Makanya gue beli kacamata juga nggak yang harus yang hitam terus. Pakai yang kuning untuk masuk dalam ruangan juga nggak apa-apa, untuk di luar untuk misalnya yang nahan debu juga nggak apa-apa. Jadi ini ramah lingkungan. Yang gue tahu produksinya kalau nggak salah plastiknya bisa degradable. Bisa degradable. Nia Zulkarnain bekerja sama dengan Malida, maka kios mereka diberi nama Mania, singkatan Malida dan Nia. Nia Zulkarnain tentu Anda sudah tahu siapa dia, sedangkan Malida, dia dulu tergabung dalam trio Rumpis, grup penyanyi yang terkenal dengan lagu berjudul Nur Lela. Nur Lela, pusing kepala, Nur Lela, sakit giginya, Nur Lela. Pemirsa, lagu itulah yang dulu dinyanyikan Malida bersama grupnya bernama Rumpis. Malida sekarang sudah tidak menyanyi lagi. Ia bergabung dengan Nia Zulkarnain, membuka usaha bernama Mania, singkatan Malida Nia Zulkarnain. Kalau pameran selalu tuh biasanya standnya Teh Malida tuh sebelah aku gitu loh. Jadi terus kita pikir kan kita pengen bikin, kebetulan ada sama-sama baju gitu. Cuman aku ada sendal, aku ada tas misalnya. Kenapa nggak kita bikin kayak one stop shopping gitu ya. Jadi kalau orang cita-citanya, jadi kalau orang belanja tuh ada ini, ada itu, lengkap gitu loh. Buat anak muda ada, buat ibu-ibu ada ya. Kita mulai pertamanya di Bandung, di Hotel Preanger kita juga ada Mania juga. Nah, ini di Jakarta di Bintaro. Dalam kerjasama itu, Nia Zulkarnain antara lain menjual tas dan sepatu berlabel NZ, singkatan dari namanya. Sedangkan Malida menjual pakaian. Mengenai Malida, ia sudah tidak menyanyi lagi. Ibu rumah tangga. Itulah hari-hari Malida sekarang. Ia terakhir menyanyi tahun 91. Tapi Nia Zulkarnain sedang membujuknya agar Malida menyanyi lagi di ulang tahun Kabar-Kabari nanti. Akan menyanyi lagi di ulang tahun Kabar-Kabari. Oh, kata siapa? Kata saya, ditunggu ya. Hai, saya Nia Zulkarnain. Saya Malida. Ketemu kita di Jumpa Bintang dan penggemar Kabar-Kabari di Pantai Festival Ancol Tanggal 1 Agustus. Tapi apakah Malida masih bisa menyanyi? Dulu lagunya yang terkenal berjudul Nur Lela. Kita lihat apakah Malida masih bisa menyanyikan lagu itu. Tangisan dan tawa. Udah lupa gue. Serta yang canda. Nani nana lupa. Semua tumbuh jadi satu. Ya kan suaranya udah kemana tahu. Gitu dong Bang. Oke, paling nggak lu masih kangen nggak? Sometimes aku kangen, apalagi kalau lihat dia pada nyanyi. Aku kangen, tapi
Kadang-kadang aku udah nggak pede gitu loh. Aduh, yang muda-muda, lucu-lucu, suaranya pada bagus-bagus gitu. Aku di belakang layar aja. Pemirsa, dalam bahasa pergaulan di Jakarta sering digunakan kata-kata plesetan atau kata-kata sandi. Misalnya ember berarti emang, sutra berarti sudah. Pokoknya secara sembarangan diambil suku kata pertama yang mempunyai padanan dengan suku kata pertama dari sebuah kata bahasa Indonesia yang benar. Celakanya, nama Malida juga digunakan dalam kata-kata plesetan itu. Kan aku bilang, karyawanku ada yang agak-agak bences gitu. Aku tanya, kamu suka ngomong Malida? Malida tuh artinya apa sih gitu? Oh enggak, aku tanya, kan Bu, kan kalau Malida artinya malu, dia bilang gitu. Terus aku tanya, dikasih tahu orang, terus aku tanya sama karyawanku yang bencong. Aku mau tanya kalau bahasa bencongnya malu apa? Diem aja dia. Enggak, dia mau nanya, Ibu katanya. Hai, saya Nia Zulkarnain. Saya Malida. Ketemu kita di Jumpa Bintang dan Penggemar Kabar-Kabari di Pantai Festival Ancol. Tanggal 1 Agustus. Jangan sampai nggak datang, don't miss it. Oke, see you there. Bye-bye. Pemirsa, tepatnya tanggal 28 Juli nanti Kabar-Kabari menginjak usianya yang ketiga. Untuk memeriahkan peristiwa itu, berbagai acara telah kami siapkan untuk Anda. Selain jumpa artis dan hiburan di Pantai Festival Ancol pada tanggal 1 Agustus nanti, kami juga memberi kesempatan pada Anda untuk memiliki busana kenangan dari artis. Caranya adalah dengan menebak 5 orang artis yang paling sering muncul di Kabar-Kabari dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk memudahkan Anda, saya akan sebut saja nama kelima artis itu. Mereka adalah Krisdayanti, Inneke Koesherawati, Dian Nitami, Cut Keke, dan saya sendiri Vini Alfionita. Pemirsa, tugas Anda adalah menyusun nama kelima artis tersebut sesuai dengan urutan mereka paling sering muncul di Kabar-Kabari. Misalkan saja Anda yakin Cut Keke yang paling sering muncul. Tulis nama Cut Keke di urutan pertama dan selanjutnya nama artis-artis lain yang saya sebut tadi. Kirimkanlah sayembara ini dalam sebuah kartu pos dan dialamatkan ke kantor Kabar-Kabari, PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Kartu pos Anda kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1999. Kita akan undi bersama dan bagi Anda yang beruntung akan memperoleh busana kenangan dari artis-artis tadi. Baiklah pemirsa, sekarang kita lanjutkan dengan sajian berikut. Surprise ulang tahunnya. Pemirsa, gambar ini kami ambil hari Kamis tanggal 15 Juli lalu di rumah Camelia Malik dan Harry Capri. Saat itu sedang ada syuting sinetron di sana, di mana Cut Keke juga ambil bagian dalam sinetron tersebut. Tak terduga datanglah Ahmad Albar. Kedatangan Ahmad Albar ini mengandung dua kemungkinan. Pertama, ia sekedar datang untuk menengok Camelia Malik yang memang adiknya. Tapi kemungkinan kedua, Ahmad Albar sengaja datang karena ia tahu atau ada orang yang memberitahu bahwa Cut Keke ada di situ. Cut Keke sebelum tanggal 5 Mei lalu adalah pacar Ahmad Albar. Nah pemirsa, sekarang kita ganti gambar. Perhatikan gambar ini. Ini kejadian tanggal 5 Mei lalu. Waktu itu Cut Keke mengundang sejumlah wartawan untuk konferensi pers kecil-kecilan. Dengan berlinang air mata, secara resmi Cut Keke mengumumkan putusnya hubungan dengan Ahmad Albar yang telah terjalin selama 4 tahun. Kepada para wartawan, Cut Keke mengatakan ia putus dengan Ahmad Albar karena beberapa alasan. Antara lain orang tuanya tidak merestui dan juga ia merasa terlalu lama berpacaran tanpa bisa meramalkan kapan mereka akan menikah. Demikianlah. Dengan berlinang air mata hari itu tanggal 5 Mei 1999, Cut Keke mengumumkan secara resmi putus hubungan dengan Ahmad Albar. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 9 Juni 1999, kami menjumpai Cut Keke yang sendirian iseng di warung milik Ahmad Albar di tenda mangkal sebelah Mall Ambassador. Lihatlah, ia memainkan senter kecilnya dengan sinar yang bisa membentuk gambar dan tulisan. Kemudian Cut Keke mencoba gambar lainnya dari senternya yang ajaib itu. Saat itu kami merasakan betapa sepi hati Cut Keke setelah sebulan berpisah dengan kekasihnya. Kesepian itu makin ditampakkan dengan tingkah lakunya yang tidak-tidak. Ia mengeluarkan seluruh isi tasnya. Antara lain ada 2 buah handphone. Entah untuk apa handphone sampai 2 buah. Juga ada mainan yang disebut bomb bag, yaitu jenis mainan anak-anak yang bisa membuat kaget. Semua barang di tasnya ia keluarkan. Kami sampai bingung. Baru kali ini Cut Keke mempunyai kelakuan seperti ini. Lo sebenarnya apa sih cita-cita lo, Kak? Hah? Ingin jadi penerbang. Entah apa yang sedang berkecamuk dalam perasaan Cut Keke hari itu. Sampai kemudian, hari Kamis pekan lalu kami melihat Cut Keke mencium Ahmad Albar.
Ada apakah gerangan? Apakah cinta mereka akan tersambung lagi? Ataukah ini sekedar ciuman hambar dari seorang Cut Keke kepada bekas kekasihnya? Atau apa? Entahlah. Pemirsa, tinggal beberapa menit lagi sisa waktu kita. Seperti biasa di menit-menit terakhir persuaan Anda dengan kabar-kabari, sebuah video klip akan saya putar untuk Anda. Dan terlebih dahulu izinkanlah saya Vini Alfionita beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda. Untuk kita bertemu lagi pada Kamis mendatang.